Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan teraktual untuk Anda terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Mahasiswa ITERA yang tenggelam akhirnya ditemukan. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA yang tenggelam terseret ombak di pantai Kerbang Dalam, pesisir barat Lampung, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad mahasiswa ITERA yang tenggelam di pantai pesisir barat Lampung itu ditemukan pada pencarian hari keempat. Mahasiswa ITERA yang sempat hilang tersebut ditemukan oleh tim SAR Gabungan Pesisir Barat Lampung. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan korban ditemukan sekitar 3 nm dari lokasi kejadian perkara. Setelah itu, tim SAR gabungan kemudian langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Pugung. Diketahui korban bernama Heri Isai Pangihutan Tobing, seorang mahasiswa ITERA yang berasal dari Tangerang, Provinsi Banten. Ia terseret ombak saat bermain bola bersama rekannya di pinggir pantai pada Rabu 5 Juli 2023 sekira pukul 4 sore. Sekretaris BPBD Pesisir Barat Herman Syah mengatakan ada ombak besar dan menyeret korban bersama rekan-rekannya. Rekannya yang lain berhasil selamat dengan berenang ke pinggir pantai, sementara korban menghilang. Pencarian mahasiswa KKN ITERA yang terseret ombak di pantai Kerbang Dalam, Kecamatan Pesisir Utara Pesisir Barat Lampung sempat berlangsung berhari-hari. Kepala Basarnas Lampung, Deden Ridwan Syah mengatakan, pencarian korban tenggelam di pantai pesisir barat itu dilanjutkan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Dijelaskannya, SRU-1 melakukan pencarian dengan area pencarian radius 6 nautical mile ke arah timur laut menggunakan perahu karet Basarnas. Lalu SRU-2 dengan area pencarian radius 7 nautical mile ke arah tenggara menggunakan perahu jukung nelayan. Kemudian SRU-3 melaksanakan pencarian secara visual di pinggir pantai sejauh 2,5 km dari lokasi kejadian. Kami melaporkan dari tim SAR gabungan yang berada di pesisir utara. Pencarian atas nama Heri Isai. Pagi ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban pada pukul 07.45 di Pantai Penengahan. Demikian laporan pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak, bantuannya Pak, anak saya. Sabar Pak ya. Nggak usah lama aja ya, biarkan dia aja. Kami melaporkan dari tim SAR gabungan. Kabar selanjutnya adalah belasan gajah liar kembali dekati pemukiman warga Suwo. Kawanan gajah liar yang berjumlah 18 ekor di Lampung Barat Lampung dikabarkan kembali mendekati pemukiman warga Kecamatan Suwo dan Kecamatan Bandar Negeri Suwo. Kini berdasarkan pantauan dari Satgas di lapangan, kawanan gajah liar itu kembali mendekati pemukiman warga Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwo, Lampung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh pembina Satgas Konflik Gajah, Hari Sugeng Kinario Adi. Selain itu, Sugeng yang merupakan anggota DPRD Lampung Barat ini juga menjelaskan, kawanan gajah ini mendekati pemukiman warga Pekon Sukamarga dengan cara menyebar. Sebelumnya diketahui, kawanan hewan yang memiliki telinga lebar ini dilaporkan sempat kembali masuk ke dalam habitat aslinya yakni hutan rimba. Upaya Satgas bersama petugas TNBBS telah berhasil menggiring kembali kawanan gajah itu ke dalam hutan. Sebagai informasi, saat masuk ke dalam hutan rimba, jarak kawanan gajah dengan permukiman warga Pekon Sukamarga sudah sejauh 3 km. Namun, setelah sempat dirasa aman, tepat pada hari ini gajah malah kembali mendekati permukiman warga Pekon Sukamarga.
Kabar selanjutnya adalah tangis keluarga pecah saat jasad mahasiswa ITERA ditemukan. Suasana haru menyelimuti keluarga mahasiswa ITERA yang tewas terseret ombak di pantai pesisir barat Lampung. Pantauan Tribun Lampung, keluarga korban tak sanggup menahan air matanya saat menemui jasad mahasiswa ITERA di Puskesmas Pugung Tampak, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat Lampung. Kedua orang tua mahasiswa ITERA yang tewas di pantai pesisir barat itu lantas meminta maaf akan kesalahan yang pernah dibuat almarhum. Selain itu juga berterima kasih kepada warga sekitar tempat korban yang bernama Heri Isai Pangihutan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Dibeberkan sebelumnya, almarhum selama menjalani KKN di pesisir barat selalu bercerita tentang aktivitasnya kepada sang ayah. Selama menjalani KKN, ia selalu merasa bahagia dan nyaman dikarenakan suasananya yang aman dan penuh kekerabatan. Sementara itu, saat ini jasad korban sedang dilakukan identifikasi oleh petugas medis. Berdasarkan ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan, memang sudah mengarah kepada mahasiswa yang dinyatakan hilang. Karena itulah, pihak keluarga pun meminta doa. Sebelumnya diberitakan mahasiswa ITERA yang tenggelam terseret ombak di Pantai Kerbang Dalam, Pesisir Barat ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad mahasiswa ITERA yang tenggelam di Pantai Pesisir Barat itu ditemukan pada pencarian hari keempat. Mahasiswa ITERA yang sempat hilang ditemukan oleh tim SAR Gabungan Pesisir Barat. Korban ditemukan sekitar 3 nautical mile dari lokasi kejadian perkara. Setelah itu, tim SAR Gabungan kemudian langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Pugung Tampak agar bisa diserahkan kepada pihak keluarga. Sedikit saya pesan, memang Pak Lurah ini dianggap bapak dia bilang memang rencana saya mau ambil dia kembali, mau ketemu sama Pak Lurah, dia banyak cerita. Saya dianggap Pak anaknya, sayang betul Pak Lurah. Ada kita buat bakar sate Pak, percayalah baik kok. Dia jaga tata krama, ya Pak, dia bilang. Jadi sekali lagi sama warga ibu-ibu juga Bu ya, udah membantu anak saya juga dan semualah kalangan yang ada warga di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan anak saya selama ini. Dan terima kasih kepada. Pikap muatan jengkol tabrak besi pembatas di Pelabuhan Bakauheni. Pihak PT ASDP Ferry Indonesia bakal memperbaiki besi pembatas atau sideram gate yang rusak akibat ditabrak pikap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebelumnya, pikap Mitsubishi L300 berwarna hitam dengan nomor polisi BE8368ZA bermuatan jengkol terjatuh saat akan menaiki kapal KMP Portlink 3 di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 6 Juli 2023 sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. General Manager PT ASDP Ferry Indonesia, Rudi Sunarko mengatakan, pihaknya akan memperbaiki besi pembatas tersebut imbas ditabrak pick-up Mitsubishi L300 yang terjatuh. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan mitra terkait untuk melakukan evakuasi dan penanganan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional penyeberangan di Dermaga 7 Eksekutif Bakauheni berjalan dengan normal. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada para pengguna jasa untuk memastikan kendaraan yang digunakan saat hendak menyeberang dalam keadaan baik dan mengikuti aturan prosedur pemuatan kendaraan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan, kejadian terjatuhnya pikap Mitsubishi L300 di Dermaga 7 saat kendaraan tersebut hendak menaiki KMP Portlink 3 yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Lanjut Ridho, lalu pikap bermuatan jengkol tersebut melaju mundur di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni. Kemudian pikap bermuatan jengkol tersebut terjun menabrak pembatas sideram dan terjatuh. Ridho mengatakan akibat kejadian tersebut satu unit kendaraan Honda Civic berwarna merah tua yang tertimpa saat mengantri akan memasuki kapal. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Ridho mengatakan upaya yang telah dilakukan pihaknya yakni dengan mendatangi TKP,
Lalu pihaknya pun mengumpulkan data serta keterangan saksi-saksi. Kemudian pihaknya pun berkoordinasi dengan Satlantas Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan pihak ASDP. Telah dilakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terbalik dan koordinasi dengan pihak ASDP Bakauheni serta asuransi CR. Kabar selanjutnya datang dari Kota Metro, di mana rumah peternakan jangkrik hangus di lahap si jago merah. Rumah peternakan jangkrik di Jalan Zebra, Kecamatan Hadimulyo Timur, Metro Pusat, Kota Metro Lampung hangus terbakar pada Sabtu 8 Juli 2023. Akibatnya, bangunan rumah serta puluhan kotak jangkrik siap jual hangus terbakar. Rumah peternakan jangkrik milik Haji Tirso MS berusia 55 tahun tersebut diketahui terbakar sekira pukul 10:25 waktu Indonesia Barat. Kabid Damkar dan Penyelamatan Marwan Hakim mengungkapkan kronologi terjadinya kebakaran rumah peternakan jangkrik tersebut. Kejadian itu berawal dari anak korban yang bernama Arifin membersihkan areal kandang dan membakar sampah di samping bangunan yang dijadikan areal peternakan jangkrik. Setelah sampah atau limbah terbakar, lalu ditinggalkan oleh Arif. Bapak Tirso yang kebetulan di teras depan mendengar suara terbakar dan melihat bangunan ternaknya terbakar, lalu mencoba memadamkan api bersama warga sekitar. Dikarenakan api membesar, salah seorang warga bernama Ponidi, anggota Polsek Metro Pusat, segera menghubungi Satgas Damkar. Mendapatkan laporan kejadian tersebut, Satgas Damkar lalu mengecek lokasi dan memastikan kebenaran informasi. Setelah mendapatkan informasi yang valid, kemudian Satgas Damkar meluncurkan 3 unit kendaraan pemadam kebakaran Satpol PP Kota Metro beserta dengan personil Satgas Pemadam Kebakaran meluncur ke lokasi kejadian. Konstruksi bangunan itu dengan dinding setengah dan bagian dinding atas dari papan serta atap dari seng. Kemudian di dalam rumah hanya terdapat kotak box yang terbuat dari triplex yang dijadikan tempat penangkaran jangkrik. Ia mengatakan petugas damkar tiba di lokasi kebakaran sekira pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Setelah 25 menit, api akhirnya dapat dipadamkan. Kabar terakhir masih datang dari Kota Metro, di mana layangan naga asal Metro raih medali emas dalam ajang Fornas. Layang-layang asal Kota Metro Lampung berhasil meraih medali emas kategori layangan kreasi naga pada ajang Festival Olahraga Nasional atau Fornas ke-7 di Provinsi Jawa Barat pada Jumat 7 Juli 2023 kemarin. Adrianus Christian Colin Ignatius, perancang layang-layang yang diberi nama Naga Sriwedari asal Metro Lampung, mengatakan panjang layangan mencapai 90 meter. Warga Metro Lampung ini pun mengaku dibutuhkan kurang lebih 8 bulan untuk membuat layang-layang hingga selesai. Diterbangkan membutuhkan 8 orang dan butuh ekstra menerbangkannya. Adapun biaya yang dikeluarkan membuat layang-layang tersebut juga tidak sedikit, yakni berkisar antara 8 hingga 10 juta rupiah. Ia mengungkapkan mengapa timnya menamai layang-layang tersebut dengan sebutan Sriwedari. Memilih nama tersebut dikarenakan motif bunga di layang-layang identik dengan Taman Sriwedari di Jawa Tengah yang memiliki banyak bunga. Pada perlombaan layang-layang yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, Adrianus juga membeberkan ciri khas dari layang-layang naga Sriwedari yang dirancangnya, yaitu terletak pada pemilihan corak dan warna yang khas. Untuk warna yang ada di layang-layang tersebut, ia mengatakan terdiri dari beberapa warna seperti warna ungu dan juga pink. Ia juga mengajak untuk masyarakat Metro agar bergabung ke komunitas layang-layang yang ada di Kota Metro. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan terupdate lainnya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.